يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang rahasia sholawat Ibrahimiyah. Kita berada di waktu yang sangat dekat dengan bulan Dzulhijjah. Waktu yang sangat dekat dengan peristiwa pengorbanan satu keluarga demi menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap sholat, dalam sholawat kita minta sama Allah Ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Menariknya, sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, Allah kan memperintahkan kita sholawat sama Nabi. Tapi ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Nabi Muhammad SAW ngajarin kita untuk minta agar Allah bersolawat pada Nabi. Ya, Allah mewahyukan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Di ayat itu jelas Allah memerintahkan, hei orang-orang yang beriman, kalian semua sholawat dan salam sebaik mungkin, sebanyak mungkin pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya as-sholah, jamaknya as-sholawat. Perintahnya sholli, kalau jamak shollu. Terjemahannya doa. Ya, terjemahannya doa. Tapi kenapa kita tidak ngomong mari kita berdoa untuk Nabi Muhammad SAW? Tapi kita berkata mari kita bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya doa untuk Nabi yang diperintahkan Allah itu secara khusus menjadi satu istilah yang namanya dalam bahasa Indonesia solawat. Yang namanya solawat. Nah, saat sahabat diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW, sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW nanya, doakan yang bagaimana, caranya bagaimana? Nabi tidak mengatakan doakan saya panjang umur, doakan saya sehat walafiat, doakan saya tambah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kata pun yang disebut Nabi Muhammad SAW selain kalimat kalian minta saja kepada Allah
agar Allah yang mendoakan aku. Kalau diterjemahkan begitu. Ucapkan saja, Allahumma sholli. Duhai Allah, tolong engkau doakan Nabi Muhammad SAW. Disitulah tentunya arti Allah mendoakan Nabi, bukan Allah kemudian minta kepada Allah. Tetapi Allah melimpahkan rahmatnya, Allah melimpahkan karunia-Nya, Allah meninggikan derajatnya, dan seterusnya. Segala kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak akan bahas bab itunya, yang mau saya bahas di sini. Allah nyuruh kita mendoakan Nabi, Nabi ditanya sahabat bagaimana caranya, Nabi berkata kepada sahabat, kembalikan saja kepada Allah, biar Allah yang melakukannya. Ya, biar Allah yang melakukannya. Tetapi dalam sholawat Ibrahimiyah sangat menarik. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan kepada umatnya semuanya untuk minta kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmat, melimpahkan karunia, melimpahkan kemuliaan, melimpahkan segala kesempurnaan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah limpahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan saya, siapa yang lebih mulia? Nabi Muhammad SAW atau Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Muhammad SAW. Mutlak itu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW enggak mengatakan aku lebih mulia dari Ibrahim. Mintakan agar Ibrahim mendapat karunia seperti aku. Mintakan agar Ibrahim mendapat kemuliaan seperti aku. Mintakan agar Ibrahim mendapatkan tambahan kemuliaan seperti aku. Tapi tidak, Nabi mengajarkan mintakan untukku sebagaimana yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Bisa dirasakan enggak ini? Ini kalau punya rasa bisa ngerasakan. Kalau rasanya redup redup angel. Mudah-mudahan kita termasuk yang rasanya hidup untuk ilim. Amin. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW enggak mengajarkan umatnya mintakan untuk Ibrahim sebagaimana Allah berikan kepadaku, enggak. Tapi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah limpahkan kepada baginda Muhammad SAW kama shallaita sebagaimana telah engkau limpahkan anugerah karunia, ampunan, rahmat, kemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan limpahkan kemuliaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau limpahkan kemuliaan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tawadhu, merendahkan diri Nabi Muhammad SAW di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Di antara hikmahnya adalah karena Nabi Ibrahim adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Anak yang bekti sama orang tua itu anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW di puncak kemuliaan di saat seluruh makhluk Allah diperintahkan untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW. Rasul selalu mengatakan, mintakan kepada Allah sebagaimana Allah memberikan kepada kakekku Nabi Ibrahim alaihissalam. Birrul walidain, bektinya luar biasa. Bangga Nabi Muhammad SAW punya kakek Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bangga Nabi Ibrahim punya cucu namanya Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, kita ini bisa jadi cucu yang dibanggakan? Dan apakah kita bisa membanggakan kakek kita nih? Nah, kalau dua-duanya kita nggak bisa, ya paling tidak kita punya satu hal, mendoakan kakek kita. Dan mendoakan diri kita. Ikhwani rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam pengorbanannya kalau kita lihat, Masya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diminta mengorbankan istrinya. Diminta mengorbankan anaknya. Suruh naruh di suatu tempat yang gak ada kehidupan di sana. Betul begitu ya? Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk mengorbankan dirinya. Dibakar, gak komplain. Kita baru rezeki kurang sedikit. Masya Allah, komplainnya luar biasa. Hadir orangnya. Entah di mana, wallahu a'lam. Kalau enggak hadir kan pindah alam barzah. Nabi Ibrahim diminta nyawanya dibakar, enggak komplain. Ilmuhu bihali, kafani an su'ali.
Allah ngerti aku, jadi aku nggak butuh minta, nggak perlu minta-minta. Tapi jangan ditiru ya. Ini makomnya Nabi Ibrahim. Saat itu kondisi hatinya begitu. Udah saya jelaskan waktu itu ya. Sementara kita, Masya Allah, sedikit kurang harta, itu keluh kesahnya, komplainnya luar biasa. Sedikit disuruh mengorbankan harta, itu beratnya luar biasa. Sedikit disuruh mengorbankan harga diri demi membahagiakan orang lain, beratnya luar biasa. Masya Allah, kalau kamu datang minta maaf, masalah selesai. Gak mau aku, dia yang harus datang. Mengorbankan harga diri cuma datangin orang minta maaf gitu aja kok beratnya luar biasa. Ada enggak yang model begitu? Kok ibu-ibu teriaknya kenceng itu? Ada. Mungkin suami-suami jarang minta maaf ya Bu? Lu ya itu katanya. Saya suami masa minta maaf sama istri, harga diri saya di mana? Mengorbankan harga diri untuk ridhonya Allah Ta'ala itu kemuliaan yang luar biasa. Nabi Ibrahim siap berkorban dan terbukti dengan dirinya, dengan istrinya, dengan anaknya. Kompak satu keluarga ini siap berkorban kalau atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang suami mau sodako, istrinya yang komplain. Mas, kompor cuma ada 2, kenapa yang satu disedekahkan? Ada enggak oknum istri model begitu? Ya bukan kompor kasusnya, yang lain. Kadang sebaliknya, istrinya rajin sodako, suaminya yang komplain. Ada enggak model begitu? Itu dia ada. Masya Allah. Ada. Kata ibu oknum istri model begitu ada, oknum suami model begitu ada. Istrinya Nabi Ibrahim yang satu di Syam, yang satu ditaruh di Mekah, dua-duanya siap mengorbankan dirinya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada protes. Anak, Masya Allah, anak sekarang ini baru diminta pengorbanan waktunya duduk sama orang tuanya sebentar saja, udah beratnya luar biasa. Nabi Ismail diminta nyawanya oleh ayahnya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jangan khawatir ayah, laksanakan saja. Ini hal biasa, insyaallah aku orang sabar. Masya Allah, meh dibeleh ngomong kayak ngono. Mau disembelih, diambil nyawanya, nyantai. Diambil waktunya, anak seperti kakinya ada bara api, duduk sama orang tuanya, beratnya luar biasa. Ngakunya jadi murid, suruh duduk depan gurunya, beratnya luar biasa. Ngakunya jadi murid, disuruh melek, beratnya luar biasa. Ngakunya jadi murid, baru suruh korban waktu, suruh nyapu, beratnya luar biasa. Yang tersinggung berarti sadar orangnya. Loh kita ini loh, betul ya? Disuruh berkorban saja di jalan Allah dengan hal-hal yang kecil kok beratnya luar biasa. Siapa yang berat mengorbankan hal kecil, maka Allah akan membuat dia mengorbankan yang terbesar dalam hidupnya. Ngeri. Jadi kalau suruh korban yang kecil-kecil aja berat, Allah akan uji dia dengan sesuatu yang dia akan mengorbankan hal terbesar dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ojo abot-abot dadi menungso. Ojo kakean gondeli. Ya, dijaga, tapi jangan dipegang gitu. Harta itu dijaga, jangan dikeloni. Kurang kerjaan. Kok ngeloni duit? Paham maksudnya enggak? Contoh uang ditaruh di tempatnya, namanya dijaga. Tapi kalau uang dikasih CCTV terus dipentelongi terus. Ini namanya ngeloni duit. Akhirnya hidupnya susah. Na'udzubillah min dzalik. 3 manusia plus 1, 4 manusia. 2 istri, 1 anak, 1 suami. Disuruh berkorban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'na wa ata'na. Hasilnya seluruh dunia sampai hari ini diharuskan berkorban. Alhamdulillah cuma suruh sembelih kambing ya.
Yang punya duit diharuskan rukun. Kalau enggak kamu lakukan, maka matimu Yahudi atau Majusi. Na'udzubillah min dzalik. Yang punya duit ya, enggak mau haji. Yang punya duit, nunda-nunda haji. Enggak pengen berangkat haji. Enggak ada keinginan, berat hatinya. Allah marah kepadanya. Yang enggak punya duit, cukup niat dapat pahalanya. Oh, kerennya luar biasa. Maka sing bojo sing enggak duit niat untuk ganjaran kok ya. Betul ya. Tapi yang punya uang kok enggak mengorbankan uangnya, berat. Wah, haji 100 juta, haji 50 juta, haji 300 juta. Wah, berat. Ini tabungan 5 tahun. Model yang begini kalau enggak cepat sadar, ngeri. Udah ancam. Mau hidup itu miliknya Allah Ta'ala kok. Yang punya aturan Allah. Bukan kita, yang punya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa? Karena pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya itu luar biasa. Semua harus ingat itu. Semua harus ingat. Makanya dalam sholat kita diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk ingat jasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat jasanya Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama. Kama itu artinya apa? Sebagaimana shallaita, engkau bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Kita diajak untuk mengingat jasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ya Allah itu ya merahmati Nabi Ibrahim? Bagaimana Allah memberkati Nabi Ibrahim? Bagaimana Allah memuliakan Nabi Ibrahim? Dan juga keluarganya. Ikhwani rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam pertemuan ini menjelaskan tentang rahasia sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bahwa dalam salawat Ibrahimiyah ini kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa memintakan rahmat dan barakah kepada Allah Ta'ala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau, sebagaimana atau seperti rahmat dan barakah yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Kenapa bisa demikian? Sedangkan kita tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya. Kok masih minta seperti apa yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim? Ini alasannya. Yang pertama, karena tawaddu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kakek beliau. Sebagai bentuk birrul walidain, seorang cucu kepada kakeknya adalah dengan mendoakannya. Kemudian agar kita ingat tentang pengorbanan dan jasa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah
dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.